Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi. Pada video yang kedua ini, yang part 2 ini, kita akan melanjutkan video yang pertama, yaitu part 1. Pada video yang sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana sejarah penemuan virus, kemudian ciri-ciri virus yang meliputi bentuk, kemudian struktur dan juga ukurannya. Nah, kemudian untuk yang kedua ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara reproduksi virus dan juga pengelompokan virus. Nah, reproduksi virus ini jadi tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana cara hidup virus yang sudah dibahas pada video yang sebelumnya. Nah, virus itu berkembang biak dengan cara replikasi atau disebut juga dengan perbanyakan diri di dalam sel inang. Jadi patokannya sel inang ya, karena virus ini tidak bisa hidup di luar sel inang. Kemudian energi dan bahan bentuk sintesis protein virus berasal dari sel inang. Kemudian asam nukleat virus membawa informasi genetik untuk menjadikan semua makromolekul pembentuk virus di dalam sel inang, sehingga virus baru yang terbentuk memiliki sifat yang sama dengan virus induk. Nah, kemudian ciri yang menunjukkan virus dapat bereproduksi adalah begitu berinteraksi dengan sel inang, maka virion akan pecah dan terbentuk partikel-partikel turunan virus. Keberhasilan virus dalam bereproduksi itu bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai reproduksi virus, berarti kita berbicara virus sebagai makhluk hidup, karena salah satu ciri daripada makhluk hidup yang dimiliki oleh virus itu satu, yaitu bereproduksi walaupun pada sel inang. Nah, baik, ada beberapa tahapan secara umum yang dilalui oleh virus saat reproduksi ya. Yang pertama ada tahap adsorpsi, kemudian yang kedua tahap penetrasi, yang ketiga tahap sintesis atau eklifase, kemudian tahap pematangan, dan yang terakhir adalah tahap lisis. Nah, untuk tahap absorpsi ini yaitu partikel lengkap virus atau disebut juga dengan virion itu menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Jadi contoh misalkan ada bakteriophagy ya, yaitu virus yang selalu menyerang bakteri. Nah, kemudian virus tersebut menempel pada bakteri. Itu secara sederhana seperti itu. Nah, menempelnya virus pada sel inang atau pada bakteri yang tadi, nah itulah yang disebut dengan tahap absorpsi. Nah, dengan adanya reseptor spesifik pada sel inang, nah virus ini menyebabkan dia menyesuaikan diri begitu ya dengan sel inang tersebut. Jadi ada yang disebut dengan kisaran inang. Jadi maksud daripada kisaran inang, jadi jenis sel inang yang dapat ditumpangi virus. Jadi tidak sama. Jadi virus itu tidak sama menyerang kepada setiap jenis makhluk hidup atau tidak bisa hidup pada semua jenis sel inang. Nah, itu secara umum seperti itu. Kemudian yang kedua tahap penetrasi. Nah, tahap penetrasi ini disebut juga dengan tahap injeksi. Apa yang dimaksud dengan tahap injeksi atau tahap penetrasi ini? Yaitu ketika virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang, sehingga kapsid virus menjadi kosong dan akhirnya menjadi mati. Nah, jadi pada tahap penetrasi ini, jadi virus menginjeksikan materi genetik. Ya, materi genetiknya jelas adalah asam nukleat. Dan asam nukleat pada virus itu ada dua, ada RNA atau DNA, dan tidak bisa keduanya. Dan ini menjadi dasar nanti pada pengelompokan, ya pengelompokan virus, ada yang dikelompokkan berdasarkan RNA-nya, ada yang dikelompokkan berdasarkan DNA-nya. Jadi sekali lagi pada tahap penetrasi ini, tahap ketika virus menginjeksikan materi genetik atau asam nukleat ke dalam sel inang. Kemudian tahap yang selanjutnya setelah asam nukleat atau materi genetik ini masuk ke dalam sel inang,
maka selanjutnya yaitu melakukan tahap sintesis. Jadi DNA sel inang itu dihidrolisis, begitu ya, dipecah istilahnya, dan kemudian dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau disebut juga dengan salinan genom dan protein komponen virus. Jadi secara sederhana ketika asam nukleat masuk ke dalam sel inang, maka asam nukleat tersebut itu mengendalikan aktivitas sel inang. Begitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh sel inang itu sebetulnya dikendalikan oleh asam nukleat tadi. Nah, inilah keajaiban daripada virus, disebut sebagai makhluk hidup, begitu, dan juga disebut sebagai benda mati. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tahap pematangan. Tahap pematangan merupakan hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein, kemudian dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virionnya. Jadi pada tahap pematangan ini merakit bagian-bagian virus. Contoh misalkan setelah pada tahap sintesis itu dihasilkan kapsid, begitu ya, kemudian dihasilkan selubung ekor, kemudian serabut ekor. Nah, itu pada tahap pematangan itu dirakit. Nah, itu dirakit sehingga nantinya menjadi sebuah virus yang baru atau disebut dengan virion. Jadi partikel lengkap virus, virion. Nah, itu. Kemudian ya tahap yang terakhir, nah ini adalah ujungnya. Nah, kalau misalkan sudah terbentuk virus baru, maka tahap berikutnya sel inang akan mengalami pecah atau disebut dengan lisis. Nah, partikel virus baru yang keluar dari sel itu akan menyerang sel inang yang lainnya. Nah, dan begitulah tahapan reproduksi dan menjadi sebuah siklus, begitu ya, ketika sudah keluar dari sel inang yang baru, kemudian menyerang sel inang yang lain, kemudian bereproduksi, kemudian pecah, kemudian keluar, terus seperti itu. Makanya ini disebut dengan siklus. Dan hal inilah yang menyebabkan bagaimana penyebaran virus itu sangat-sangat cepat. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dua jenis atau dua tipe, begitu ya, siklus pada reproduksi virus. Yang pertama ada siklus litik, kemudian yang kedua adalah siklus lisogenik. Nah, siklus litik sendiri itu terjadi bila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga tahap adsorpsi, kemudian penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis berlangsung secara cepat. Nah, pada tahap siklus litik sel ini, sel inangnya akan pecah dan mati serta terbentuk virion-virion baru. Jadi secara sederhana, siklus litik itu siklus yang menyebabkan sel inangnya menjadi pecah. Nah, itu secara singkatnya. Adapun yang kedua yaitu siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik ini berbeda dengan siklus litik, tapi nantinya kadang ini bisa terkait, begitu, antara siklus litik ke siklus lisogenik atau dari siklus lisogenik ke siklus litik. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus lisogenik? Nah, ini terjadi bila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah dan bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah diri. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus, tetapi tidak menghancurkan sel inang. DNA phage berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk prophage. Bila sel inang yang mengandung prophage membelah diri untuk reproduksi, maka prophage dapat diwariskan kepada kedua sel anaknya. Nah, untuk siklus litik dan lisogenik ini berbeda jelas, begitu ya. Kalau siklus litik nanti ujungnya sel inangnya pecah. Nah, sedangkan untuk lisogenik itu tidak pecah. Dan bahkan di sini disebutkan sel inang ini bisa hidup dengan normal. Jadi seperti tidak tidak terlihat adanya sebuah infeksi. Seperti itu. Nah, coba kita lihat gambar. Nah, di sini ada gambar tahap siklus litik dan juga siklus lisogenik. Nah, kita lihat tahapan pada siklus litik. Nah, ini ya, pertama menempel, yang satu nih tahap pelekatan menempel, begitu ya, atau disebut juga tadi dengan tahap adsorpsi. Jadi menempelnya virus pada sel inang. Nah, di sini digambarkan sebagai contoh yaitu biasanya ini
bakteri E. coli gitu ya. Kemudian menempel. Nah, setelah menempel, kemudian tahap yang kedua, tahap penetrasi. Tahap penetrasi itu tadi dinamakan juga dengan tahap injeksi. Jadi tahap injeksi itu adalah tahap ketika asam nukleat atau materi genetik disuntikan ke dalam sel inang. Nah, seperti itu. Nah, jika virus ini materi DNA-nya atau materi genetiknya sudah dimasukkan ke dalam sel inang, maka nah ini sisa daripada kapsidnya begitu ya, kemudian bagian tubuh yang lainnya, maka dia akan kosong dan akan mati seperti yang dijelaskan tadi di awal. Kemudian tahap yang selanjutnya, tahap yang selanjutnya ini adalah tahap replikasi sintesis begitu ya, tahap eklipase di sini. Nah, ternyata setelah masuknya setelah masuknya asam nukleat atau materi genetik ini, maka seluruh aktivitas kegiatan sel inang ini dikendalikan oleh asam nukleat ini. Di sini ajaibnya, begitu ya. Nah, kemudian materi genetik pada sel inang kemudian dihancurkan, begitu ya, dihancurkan. Kemudian virus, begitu ya, komponen-komponen virus ini segera dibuat di dalam sel inang ini. Kemudian terus begitu ya hingga dirakit. Nah, ini dirakit begitu ya. Ini menjadi komponen-komponen virus yang lengkap. Kemudian jika sudah lengkap, mulai daripada kapsid, kemudian selubung ekor, kemudian termasuk serabut ekor. Nah, kemudian nanti sel inang ini akan pecah, akan matang, kemudian akan pecah, dan pecahnya ini maka akan mengeluarkan sampai ratusan, begitu dalam satu sel itu sampai ratusan virus yang keluar. Nah, kemudian virus yang ini nanti akan menginfeksi sel inang yang lainnya. Baik, seperti itu ya. Jadi siklus litik ini adalah siklus yang menyebabkan sel inangnya menjadi pecah. Ini maksudnya daripada pecah tersebut. Kemudian bagaimana dengan siklus lisogenik? Nah, sebetulnya ini hanya sedikit berbeda saja begitu ya. Nah, kalau kita lihat daripada siklus litik, nah sebetulnya sama. Nah, ketika ketika virus menempel pada sel inang, sama itu tahap adsorpsi, kemudian tahap penetrasi juga sama. Nah, dari sini berbedanya. Nah, kalau misalkan pada tahap litik begitu ya, kalau pada tahap litik, asam nukleat ini menghancurkan komponen materi genetik daripada bakteri begitu ya. Nah, sedangkan kalau pada siklus lisogenik, nah ini ada sedikit berbeda. Nah, kalau pada siklus lisogenik ini ternyata DNA begitu ya, DNA daripada virus itu menyisip. Nah, di sini ya DNA disisipkan pada kromosom sel bakteri, menyisip pada materi genetik atau pada kromosom bakteri ini. Begitu, jadi menyisip begitu ya, membentuk sebuah cincin seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ketika sel inang ini membelah diri begitu ya, maka materi genetik yang dihasilkan oleh sel anakan ini maka terdapat asam nukleat virus begitu ya, dan begitulah seterusnya sampai ini tak terbatas begitu. Tetapi kadang-kadang siklus lisogenik ini juga masuk ke dalam siklus litik berlanjut sehingga sel inang menjadi pecah. Nah, baik begitu ya, cukup jelas antara siklus litik dan siklus lisogenik virus. Nah, baik, yang selanjutnya adalah klasifikasi virus. Nah, ada dasar bagaimana kita mengelompokkan virus. Di sini ada 8 begitu. Yang pertama, virus juga bisa dibedakan atau dikelompokkan berdasarkan jenis asam nukleatnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal, jadi ada virus yang dikelompokkan berdasarkan asam nukleat, misalkan virus yang memiliki DNA saja begitu. Kemudian virus yang memiliki RNA saja, jadi dipisahkan. Kemudian yang kedua berdasarkan ukuran, kemudian morfologi begitu ya, kemudian jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada atau tidaknya membran. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, kerentanan terhadap pengaruh kimia dan juga fisika. Kemudian yang keempat, kandungan enzim tertentu yang dimiliki. Kemudian yang kelima, sifat imunologis. Yang keenam, jenis sel inang atau kesesuaian reseptor. Ada juga yang dikelompokkan berdasarkan cara penularan secara ilmiah.
kemudian berdasarkan simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Nah ini jadi virus ini dikelompokkan berdasarkan dasar-dasar tersebut. Nah kemudian bagaimana dengan taksonomi virus? Nah taksonomi virus ini berbeda dengan taksonomi pada umumnya, begitu ya, karena virus ini kan bukan makhluk hidup yang asli, begitu, karena terkadang bisa disebut juga dengan benda mati. Nah, taksonomi virus ini berdasarkan aturan ICTV, jadi International Committee on Taxonomy of Viruses, begitu. Nah, pemberian nama pada famili itu menggunakan akhiran viridae, nama genusnya dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Nama genus dan spesies dicetak miring. Nah, jadi pada taksonomi virus ini tidak seperti pada taksonomi makhluk hidup yang lain yang memiliki banyak takson. Nah, kalau pada taksonomi virus ini ada 3 takson. Contohnya, nah ini sekedar contoh ya. Famili, contohnya Foxiviridae, kemudian ada Picornaviridae, kemudian nama genusnya, nah ini dicetak miring ya. Orthopoxvirus, kemudian Enterovirus, kemudian spesiesnya ada Variola virus, yaitu penyebab cacar, dan juga poliovirus atau penyebab polio. Nah itulah contoh daripada taksonomi virus yang lebih sederhana daripada taksonomi makhluk hidup yang lain. Baiklah, itu saja pada pembahasan video kali ini, yaitu mengenai bagaimana cara reproduksi ya, meliputi tahap-tahapan pada siklus litik dan siklus lisogeni. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pengelompokan dan juga taksonomi virus. Baik, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.